Sobeknya kalau bisa sekali jalan ya, supaya nanti dia bentuknya juga bagus. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin mie hijau gepeng ya. Dan ini akan menggunakan tekniknya tuh hand pulled. Kita nggak perlu alat sama sekali. Pastinya praktis. Dan untuk hijaunya, hari ini kita akan menggunakan bubuk daun kelor dari Kyleaf. Untuk bahan mie hijaunya ini praktis banget. Base-nya ini aku pakai tepung terigu protein tinggi, tapi kalau kalian mau pakai protein sedang, itu juga bisa. Nanti tambahin aja 10-20 gram. Terus kita akan perlu air dan juga garam. Untuk warna hijaunya biasa banyak yang menggunakan jus sayuran dan lain-lain. Nah, ini bakalan jauh lebih praktis. Aku menggunakan bubuk daun kelor dari Kyleaf. Lalu untuk mie hijau ini kalian bisa kreasikan jadi berbagai macam hidangan ya. Mau kuah, mau goreng, atau mau jadi yamin. Aku udah pernah share resepnya. Pakai ayam kecap dan lain-lain, itu bakalan cocok banget. Nah, tipe mie kayak gini tuh populer dari daerah Xi'an ya. Biasanya disajikan dengan daging domba dan juga rempah-rempah. Dan hari ini aku akan bikinnya jadi mie goreng terasi ya. Dengan bahan-bahan simpel rasanya enak. Kita akan perlu bawang putih, bawang merah, cabai rawit, terasi, kecap asin, lalu telur. Dan untuk sayurannya kalian bisa pakai apapun ya. Di sini aku pakai tauge, sawi hijau, dan juga cabai merah ini untuk nambah warna ya, opsional. Oke, langsung aja. Yang pertama ini kita akan bikin mie-nya dulu ya. Kalian bisa bikin sehari sebelumnya atau misalnya mau dipakai sore bikinnya pagi, itu bisa banget. Pertama, siapkan dulu wadahnya, mangkoknya. Di sini aku pakai tepung terigu protein tinggi. Dia lebih meresap air dibandingkan yang protein sedang atau all purpose. Jadi kalau kalian pakai yang all purpose, itu bisa ditambahin 10-20 gram dari resep ini. Resep lengkap udah ditulis di description box. Terus garam juga masuk. Dan ini nih, moringa leaf powder atau bubuk daun kelor dari Kyleaf. Dan ini tuh terbuat dari 100% serbuk daun kelor organik yang diproduksi menggunakan nutrition lock method sehingga kandungan nutrisinya tidak rusak dan tetap terjaga. Selain rasanya yang enak dan tidak pahit ya, serbuk daun kelor ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan juga multifungsi. Bisa diseduh langsung, aku juga sering minum untuk ASI booster ya. Terus juga bisa dicampurkan ke makanan atau minuman serta bisa untuk baking. Pastinya bisa dikreasikan jadi cemilan yang enak, gampang dan menambah gizi. Bukan hanya untuk anak-anak tapi untuk semua keluarga. Terus sekarang bahan keringnya sebelum kita kasih air ini perlu diaduk rata dulu ya. Terus kalau udah masukkan air secara perlahan, kalian bisa pakai tangan, tapi kalau aku lebih suka pakai sumpit supaya nggak messy ya, ke tangan tuh nggak nempel-nempel. Jadi pakai sumpit dulu. Tuh, dia udah kayak bergerinjil kayak gini. Baru kita akan aduknya pakai tangan ya. Ini aku tuang ke talenan. Terus tinggal kita aduk aja sampai merata. Untuk konsistensi dari mie yang akan kita tarik nantinya atau hand pulled noodle ini penting. Dia nggak bisa sekeras mie pada umumnya ya. Jadi dia emang agak lembut, tapi dia nggak boleh sampai lengket ke tangan. Itu akan terlalu lembek, jadinya nanti hasil mie-nya juga benyek ya, kurang enak. Tuh ya, lihat ya konsistensinya. Ini kita baru aduk sebentar, tapi dia nggak nempel ke tangan dan agak keras. Cuman nggak sekeras kalau adonan mie udon pada umumnya, karena kita nanti mau tarik. Nah, ini kita perlu ulenin, bisa 5-10 menit. Nggak usah sampai sekalis bikin roti ya, nggak apa-apa. Nanti kan kita akan istirahatkan juga. Tuh, kita ulenin aja sebentar, dia udah lebih menyatu. Tinggal sekarang aku mau bagi-bagi ya, mau dipotong-potong. Terus kalau udah seperti ini tinggal kita roll aja dibentuk memanjang ya. Ini untuk mempermudah kita untuk bagi adonannya. Di sini kita akan bagi 8 ya. Tapi kalau kalian yang nggak mau terlalu lebar, itu bisa juga dibaginya bagi 10. Terus masing-masing kita pipihkan memanjang, lalu kita roll membentuk seperti ini. Kalau udah, siapkan wadah ya. Jangan yang terlalu lebar, karena kita akan tuang minyak. Nah, ini cukup 1/3 sampai setengah dari wadahnya. Dan tenang ya, ini minyaknya nanti juga kalian bakalan bisa pakai lagi, nggak kebuang. Terus, untuk adonan mie-nya, tinggal kita celupin sambil diputer supaya merata semuanya.
Dan kalau udah, ini kita tutup ya, pakai cling wrap atau yang lainnya, dan perlu kita diamkan minimal banget 1 jam ya, idealnya 1-2 jam, tapi kalau mau lebih lama dari itu juga nggak masalah ya, bisa ya. Sambil nunggu adonan mie-nya diistirahatkan ya, jadi sebelum kita bentuk mie-nya, ini kita siapin dulu nih, mie-nya mau dimasak jadi apa. Kita kan akan bikin mie goreng terasi. Nah, di sini langsung aja kita siapin, bawang putihnya kita geprek, terus dicincang ya. Lalu bawang merah diiris-iris aja, dan juga cabai rawitnya. Kalau mau lebih berasa pedasnya, di sini aku slice-nya tipis-tipis. Terus nanti kita tinggal cincang juga sedikit. Untuk pelengkapnya, di sini ada cabai merah. Aku iris-iris kayak gini. Ini kan tujuannya supaya cantik ya warnanya. Dan juga sawi hijau, potong-potong. Oke, untuk bahan mie goreng udah siap. Sekarang kita tinggal bentuk mie-nya. Jangan lupa sebelum ngebentuk, ini kita udah didihkan dulu air ya, karena dia bakalan cepet, terus harus langsung direbus. Nah, ini kan totalnya ini kurang lebih 2-3 porsi ya. Aku akan bikin setengahnya dulu. Pertama kita pipihkan aja seperti ini semuanya. Bentuk persegi panjangnya ini lebarnya dia yang rapi, supaya pada saat nanti kita tarik tebalnya nanti konsisten. Terus bagian tengahnya kita akan tekan menggunakan benda tumpul. Di sini aku pakai sumpit. Jadi tengahnya ini nanti mempermudah kita akan robek sehingga si mie-nya itu ngebentuk kayak renda ya, dia keriting-keriting gitu. Pertama kita tarik, terus ini kita lempar-lempar kayak gini ya, pelan-pelan aja. Nah, ini elastis banget ya. Jadi kalau misalnya adonannya terlalu keras, memang dia pada saat ditarik biasanya putus. Nah, kalau udah, ini tinggal kita sobek aja tengahnya. Sobeknya kalau bisa sekali jalan ya, supaya nanti dia bentuknya juga bagus. Terus tinggal kita rebus aja. Sama halnya untuk yang lainnya juga kita tinggal bentuk. Terus kalau sekiranya bagian tengahnya ini terlalu tebal, kalian tarik-tarik aja manual pakai tangan. Nah, untuk rebus mie-nya cukup 3-4 menit. Dia udah ngapung, udah matang, tinggal kita angkat aja. Kalau kalian sajikan sama kuah, berarti tinggal langsung dimasukin ke kuah. Atau kalau mau dimasak lagi atau disimpan, ini biasa aku bilas dulu sama air ya, supaya dia nggak nempel. Oke, sekarang panaskan minyak. Minyaknya jangan kurang ya. Di sini aku mau masukin telurnya dulu supaya nanti telurnya kegorengnya aromanya maksimal. Dan kalau udah kayak gini, ini kita sisihkan dikit. Terus siapkan terasi ya. Ini udah aku bakar dulu sebelumnya dan kita hancurkan. Nah, ini kita oseng-oseng dulu bentar boleh di sampingnya. Terus bawang putih, bawang merah, cabai rawit yang udah kita potong-potong tadi masukin semuanya, ditumis lagi sampai benar-benar wangi. Kalau kalian mau oseng bawang-bawangannya dulu baru telur sebenarnya boleh, tapi aku lebih suka kayak gini. Jadi nanti bawangnya tuh nggak nempel ke dalam telurnya. Terus kalau udah wangi, tinggal masukin mie, bumbu-bumbu. Di sini aku pakai kecap asin, gula, merica, dan juga kaldu jamur atau penyedap. Lalu yang terakhir, tinggal kita tambahkan sayuran yang kalian mau pakai. Ini ada sawi hijau, toge, dan juga cabai. Di sini aku nggak pakai garam lagi ya, karena udah pakai kecap asin dan juga terasi dia udah asin. Aduk rata dan siap disajikan. Nah, jadi tekstur dan ukuran mie yang seperti ini memang cocok dikombinasikan dengan rasa-rasa atau masakan yang cukup serong. Misalnya mie goreng terasi atau mie goreng biasa juga cocok ya. Atau selain itu kalian sajikan jadi mie chili oil, rica-rica, atau bahkan pakai kuah tom yum dan lain-lain, itu bakalan cocok banget. Oke, kalau gitu, thank you for watching. Jangan lupa untuk cek produk-produk dari Kyleaf, dapatkan produk-produk Kyleaf di e-commerce favorit kalian. Jangan lupa juga untuk ikutan Kyleaf giveaway dengan cara recook resep ini dan berkesempatan dapetin total hadiah produk serta uang tunai senilai 5 juta rupiah, masing-masing 1 juta untuk 5 orang pemenang. Info selengkapnya langsung cek aja di description box atau di Instagramnya @kyleaf_id. Kalau recook, tag Devina Herman @devispene di Instagram. Like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Biasa mie lebar kayak gini nih, kalian favoritnya diapain ya? Stay tune terus and see you in the next video.